Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi dan pengembangannya. Anggota kelompoknya adalah Laurencia Angelo Rosvita dan Puja Fijriani. Yang pertama mengenai budaya organisasi. Adapun definisi dari budaya organisasi yaitu perangkat sistem nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Jadi budaya organisasi itu merupakan suatu kekuatan sosial yang tidak tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Menurut Kleiner dan Kinichi ada 3 jenis budaya organisasi, yaitu konstruktif, pasif defensif, agresif defensif. Yang pertama mengenai budaya konstruktif merupakan budaya di mana para anggota didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengerjakan tugas dan proyeknya dengan cara membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tujuan, aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi dan persatuan. Kemudian yang kedua, budaya pasif defensif merupakan budaya yang bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerja sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan persetujuan, konvensional, ketergantungan, dan penghidupan. Yang ketiga ada budaya agresif defensif, merupakan budaya yang mendorong karyawannya untuk mengerjakan tugasnya dengan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini lebih bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis. Kemudian, ada pun tipe dari budaya organisasi menurut Cameron dan Quinn. Jadi gambar yang terlihat dalam slide memperlihatkan bahwa nilai-nilai budaya ditunjukkan dalam 4 kuadran, yakni budaya klan, budaya adokrasi, budaya hierarki, dan budaya pasar. Seperti terlihat dalam kuadran, budaya klan dicirikan oleh organisasi yang bertipe keluarga, komitmen terhadap pegawai, dan berpartisipasi dan kerja tim. Kemudian budaya adokrasi dicirikan oleh organisasi kewirausahaan dan yang dinamis, menjadi yang terdepan dan inovasi. Kemudian budaya yang dicirikan oleh organisasi yang terstruktur dan sangat formal, kelancaran pelaksanaan fungsi dan stabilitas. Sementara budaya pasar dicirikan oleh organisasi yang kompetitif, peningkatan bagian pasar, dan produktivitas. Kemudian kenapa budaya organisasi itu harus ada? Karena budaya organisasi itu punya manfaat, yaitu yang pertama membatasi peran. Untuk manfaatnya ya, membatasi peran. Jadi yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada dalam organisasi. Kemudian yang kedua manfaatnya adalah menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Kemudian mementingkan tujuan bersama. Kemudian yang terakhir, menjaga stabilitas organisasi. Jadi kesatuan komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi organisasi relatif stabil. Kemudian ada pun fungsi dari budaya organisasi, yaitu sebagai peran pembeda, berarti bahwa budaya kerja menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lainnya. Kemudian sebagai identitas, yang ketiga sebagai komitmen, yang keempat kemantapan sistem sosial. Kemudian mengenai pengembangan budaya organisasi. Jadi menurut Winar di tahun 2014, pengembangan organisasi merupakan upaya untuk memperbaiki efektivitas menyeluruh suatu organisasi. Lebih lanjut, dari Muhammad 2017 menyampaikan bahwa apabila budaya organisasi kuat dalam pengembangannya, maka organisasi menjadi sehat dengan sendirinya, sehingga dapat melaksanakan visi dan misinya dengan baik.
Nah, kemudian mengenai pengembangan budaya organisasi terdapat dua faktor penting. Yang pertama dari lingkungan eksternal, dan yang kedua dari lingkungan internal. Jadi dari lingkungan eksternal saling mempertemukan sumber dayanya dengan organisasi tersebut dan tergantung satu sama lain. Organisasi mendapatkan input dari lingkungan eksternal kemudian ditransformasikan menjadi produk dan jasa sebagai output bagi lingkungan eksternal. Kemudian mengenai faktor lingkungan internal, itu merupakan kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen karyawan dan budaya organisasi. Nah, kemudian dari kelompok melihat bahwa adanya implikasi dari budaya organisasi, yaitu berimplikasi pada kinerja. Jadi menurut Arianti 2014, budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan atau anggota organisasi. Kemudian dapat berimplikasi juga terhadap efektivitas proses kerja. Jadi efektivitas proses kerja yang terjadi dapat berjalan dengan baik jika budaya organisasi yang terjadi sesuai dengan sistematika prestasi kerja organisasi yang bersangkutan. Ya, terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.